Manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management disingkat SCM, adalah bidang ilmu yang kompleks dan terus berkembang. Beberapa teori utama yang mendasari SCM. 1. Pendekatan sistem. SCM memandang rantai pasokan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait, yaitu pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Efektivitas keseluruhan rantai pasokan tergantung pada kinerja setiap bagian dan bagaimana mereka berinteraksi satu dan lainnya. 2. Aliran nilai. Teori aliran nilai berfokus pada pergerakan bahan dan informasi melalui rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aliran ini untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. 3. Manajemen persediaan, yaitu bagian penting dari SCM. Ini melibatkan menyeimbangkan tingkat persediaan yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil meminimalkan biaya penyimpanan. 4. Perencanaan permintaan, yaitu proses memperkirakan permintaan produk di masa depan. Perkiraan ini digunakan untuk merencanakan produksi, pengadaan, dan distribusi. 5. Pengadaan, yaitu proses memilih dan mengelola pemasok untuk mendapatkan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi. 6. Memanufaktur, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ini melibatkan perencanaan produksi, penjadwalan, pengendalian kualitas, dan lainnya. 7. Distribusi, merupakan proses mengantarkan produk jadi ke pelanggan. Ini melibatkan pergudangan, transportasi, dan manajemen logistik. 8. Layanan pelanggan, yaitu bagian penting dari SCM. Ini melibatkan layanan purna jual kepada pelanggan dan menangani pengembalian serta keluhan. Selanjutnya, bagaimana praktek SCM dilakukan? Ada banyak praktik terbaik SCM yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Antara lain, 1. Teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kontrol atas rantai pasokan, seperti melacak pergerakan barang, mengelola persediaan, dan mengoptimalkan aliran nilai. 2. Kolaborasi. Kolaborasi dengan pemasok, distributor, dan pelanggan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Kolaborasi dapat membantu mengurangi redundansi, meningkatkan komunikasi, dan berbagi informasi. 3. Lean manufacturing, yaitu filosofi manajemen yang berfokus pada pengurangan pemborosan. Prinsip Lean dapat diterapkan pada semua aspek rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi. 4. Manajemen kualitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar pelanggan. Praktik manajemen kualitas yang baik dapat membantu mengurangi cacat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Keberlanjutan. Ini semakin penting bagi banyak perusahaan. Praktik SCM yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan responsibilitas sosial mereka. Manajemen rantai pasokan adalah bidang yang kompleks dan menantang, tetapi juga bisa sangat bermanfaat. Dengan menerapkan teori dan praktik terbaik SCM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keuntungan mereka. Perlu diketahui bahwa rantai pasokan global saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti 1. Ketidakpastian. Permintaan pelanggan, harga bahan baku, dan kondisi pasar dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga. Hal ini dapat membuat sulit untuk merencanakan dan mengelola rantai pasokan secara efektif. 2. Kompleksitas. Rantai pasokan seringkali menjadi sangat kompleks, dengan banyak pemasok, distributor, dan pelanggan yang terlibat. Hal ini dapat membuat sulit untuk melacak pergerakan barang dan informasi. 3. Risiko. Rantai pasokan rentan terhadap berbagai risiko, seperti bencana alam, gangguan politik, dan masalah kualitas. Risiko ini dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, terdapat tren terbaru dalam manajemen rantai pasokan, antara lain 1. Digitalisasi. Penggunaan teknologi digital, seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan, semakin meningkat dalam SCM.
Teknologi ini dapat membantu meningkatkan visibilitas, kontrol, dan efisiensi rantai pasokan. 2. Keberlanjutan. Perusahaan semakin fokus pada operasi SCM yang berkelanjutan. Ini termasuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab sosial. 3. Globalisasi. Rantai pasokan menjadi semakin global, yang ditunjukkan semakin gencarnya perusahaan mencari peluang di seluruh dunia. Hal ini menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi perusahaan yang mengelola rantai pasokan. Kemudian, bagaimana mempersiapkan masa depan manajemen rantai pasokan? Perusahaan yang ingin sukses di masa depan perlu mempersiapkan diri dengan beberapa cara, seperti 1. Berinvestasi dalam teknologi. Teknologi digital dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan mereka. 2. Membangun rantai pasokan yang berkelanjutan. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari rantai pasokan mereka. 3. Meningkatkan fleksibilitas. Rantai pasokan perlu fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar. 4. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan pelanggan. Kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Berikutnya penting untuk dipertimbangkan beberapa hal berikut ini. Pertama, rantai pasokan yang tangguh. Rantai pasokan yang tangguh adalah rantai pasokan yang dapat beradaptasi dan cepat pulih dari gangguan yang tidak terduga. Seperti bencana alam, gangguan politik, atau krisis kesehatan masyarakat. Membangun rantai pasokan yang tangguh sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan cara 1. Diversifikasi pemasok. Tidak mengandalkan satu pemasok tunggal untuk bahan baku atau komponen penting. 2. Membangun persediaan pengaman. Menjaga persediaan barang tambahan untuk mengantisipasi gangguan. 3. Memiliki rencana respons krisis. Memiliki rencana yang jelas untuk menanggapi gangguan dan memulihkan operasi. Kedua, manajemen rantai pasokan agile. Manajemen rantai pasokan agile adalah pendekatan yang berfokus pada fleksibilitas dan respons yang cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. Hal ini penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak pasti saat ini. Prinsip-prinsip utama manajemen rantai pasokan agile meliputi 1. Fokus pada pelanggan. Memahami dan menanggapi kebutuhan pelanggan dengan cepat. 2. Kolaborasi. Bekerja sama dengan pemasok, distributor, dan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Desentralisasi. Memberikan lebih banyak otonomi kepada individu dan tim untuk membuat keputusan. 4. Perbaikan berkelanjutan. Terus-menerus meningkatkan proses dan kinerja rantai pasokan. Ketiga, manajemen rantai pasokan visible. Manajemen rantai pasokan visible adalah kemampuan untuk melacak dan memantau pergerakan barang dan informasi secara real-time di seluruh rantai pasokan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi seperti radio frequency identification, sensor, dan analitik data. Manajemen rantai pasokan visible memiliki banyak manfaat, termasuk 1. Peningkatan efisiensi, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam rantai pasokan. 2. Peningkatan kualitas, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas dengan cepat. 3. Peningkatan layanan pelanggan, memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini kepada pelanggan tentang status pesanan mereka. Keempat, manajemen rantai pasokan berkelanjutan. Manajemen rantai pasokan berkelanjutan adalah tentang mengelola rantai pasokan dengan cara yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini melibatkan pengurangan dampak lingkungan dari rantai pasokan dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi pekerja dan komunitas yang terlibat. Praktik manajemen rantai pasokan berkelanjutan meliputi 1. Penggunaan bahan yang berkelanjutan. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. 2. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi karbon dari transportasi dan operasi logistik. 3. Meningkatkan kondisi kerja. Memastikan pekerja diperlakukan dengan adil dan aman. 4. Mendukung komunitas lokal. Mendukung komunitas lokal di mana perusahaan beroperasi.
Adapun beberapa contoh kasus spesifik penerapan manajemen rantai pasokan yang sukses dari berbagai industri, saya contohkan berikut ini. Kasus 1. Nike dan inovasi rantai pasokan berkelanjutan. Tantangan. Nike menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengurangi dampak lingkungan dari rantai pasokannya. Solusi. Nike berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan di seluruh rantai pasokannya, termasuk menggunakan bahan yang lebih berkelanjutan, menggunakan bahan daur ulang dan organik dalam produknya, meningkatkan efisiensi manufaktur, bekerja dengan pemasoknya untuk mengurangi konsumsi energi dan air, memperluas program logistik hijau, menggunakan truk yang lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi karbon dari operasinya. Hasilnya, upaya Nike dalam keberlanjutan rantai pasokan telah membantunya mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan reputasi mereknya. Kasus 2. Zara dan kecepatan ke pasar yang cepat. Tantangan. Zara harus mampu membawa tren fashion terbaru ke tokonya dengan cepat dan murah untuk tetap kompetitif. Solusi. Zara menggunakan model bisnis, fast fashion, yang melibatkan siklus produksi yang pendek dan jaringan pemasok yang fleksibel. Zara juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokannya, seperti sistem pemesanan online dan pelacakan inventaris real-time. Hasil. Model bisnis Zara yang cepat ke pasar telah memungkinkannya untuk menjadi salah satu retail fashion paling sukses di dunia. Kasus 3. P&G dan optimasi inventaris. Tantangan. P&G memiliki jaringan distribusi global yang luas dan harus mengelola persediaan produk yang besar secara efektif. Solusi. P&G menggunakan perangkat lunak SCM canggih untuk melacak dan mengoptimalkan persediaan di seluruh rantai pasokannya. Perangkat lunak ini membantu P&G untuk mencapai kinerja. 1. Memprediksi permintaan dengan lebih akurat. P&G dapat menggunakan data penjualan historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan produk di masa depan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang optimal. P&G dapat memastikan bahwa memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa menyimpan terlalu banyak persediaan. 3. Mengurangi biaya persediaan. P&G dapat mengurangi biaya penyimpanan, transportasi, dan obsolesen dengan mengoptimalkan tingkat persediaan. Hasil. Upaya P&G dalam optimasi inventaris telah membantunya meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi biaya. Kasus 4. Amazon dan distribusi terdesentralisasi. Tantangan, Amazon harus mengantarkan jutaan produk ke pelanggan di seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Solusi. Amazon menggunakan jaringan pusat distribusi yang luas dan model distribusi terdesentralisasi. Model ini melibatkan penyimpanan produk di beberapa pusat distribusi di dekat pelanggan, yang memungkinkan Amazon untuk mengirimkan produk dengan lebih cepat dan murah. Hasil. Model distribusi terdesentralisasi Amazon telah memungkinkannya untuk menjadi salah satu pengecer online paling sukses di dunia. Kasus 5. Toyota dan sistem produksi Toyota atau TPS. Tantangan. Toyota harus memproduksi mobil berkualitas tinggi dengan biaya rendah untuk tetap kompetitif. Solusi. Toyota mengembangkan TPS, yang merupakan filosofi manajemen berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. TPS menggunakan berbagai teknik SCM, seperti Just-in-Time Manufacturing, Kanban, dan Kaizen. Hasil. TPS telah membantu Toyota menjadi salah satu produsen mobil paling sukses di dunia. Kasus-kasus yang telah disampaikan tadi menunjukkan bahwa perusahaan di berbagai industri dapat menggunakan SCM untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SCM secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, layanan pelanggan, dan profitabilitas mereka. Selanjutnya bahwa di era digital, teknologi informasi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi SCM, memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan responsivitas. Adapun karakteristik SCM di era digital, antara lain berikut ini. 1. Digitalisasi.
Penggunaan teknologi digital untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai pasokan, dari perencanaan hingga pengiriman. 2. Konektivitas. Integrasi sistem dan jaringan yang memungkinkan aliran data dan informasi yang lancar antara berbagai pihak dalam rantai pasokan. 3. Visibilitas. Peningkatan transparansi dan kemampuan untuk melacak pergerakan barang dan informasi secara real-time. 4. Data-driven. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan analitik untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokan. 5. Agile dan responsif. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan gangguan rantai pasokan. 6. Kolaborasi. Peningkatan kerjasama antara berbagai pihak dalam rantai pasokan melalui platform digital. 7. Keberlanjutan. Fokus pada praktik ramah lingkungan dan sosial dalam seluruh rantai pasokan. Kita lanjutkan dengan teknologi utama dalam SCM digital, yaitu 1. Internet of Things. Menggabungkan sensor dan perangkat terhubung untuk mengumpulkan data tentang pergerakan barang, kondisi lingkungan, dan kinerja peralatan. 2. Artificial Intelligence dan Machine Learning. Memungkinkan prediksi permintaan, optimalisasi rute pengiriman, dan deteksi anomali dalam data rantai pasokan. 3. Blockchain. Menciptakan catatan transaksi yang transparan dan aman untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam rantai pasokan. 4. Robotika dan otomasi. Mengotomatiskan tugas-tugas repetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. 5. Analisis data dan big data. Mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. 6. Cloud computing. Menyediakan infrastruktur IT yang fleksibel untuk mendukung operasi rantai pasokan. Contoh penerapan SCM digital. 1. Retailer fashion. Menggunakan prediksi permintaan berbasis AI untuk mengoptimalkan produksi, serta menggunakan teknologi RFID untuk melacak pergerakan produk. 2. Industri manufaktur. Menerapkan internet untuk memantau kondisi peralatan dan memprediksi kegagalan, serta menggunakan robotika untuk meningkatkan efisiensi. 3. Transportasi. Menggunakan platform digital untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengelola armada kendaraan, dan memantau kondisi pengiriman. Selanjutnya perlu diketahui bahwa manfaat menggunakan SCM secara efektif, seperti berikut ini. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. SCM dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan, meningkatkan waktu siklus, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 2. Peningkatan kualitas. SCM dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dengan mengurangi cacat dan meningkatkan konsistensi. 3. Peningkatan layanan pelanggan. SCM dapat membantu perusahaan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan meningkatkan ketersediaan produk, mempercepat waktu pengiriman, dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pelanggan. 4. Peningkatan keunggulan kompetitif. SCM dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan memberikan produk dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya perlu saya sampaikan contoh perusahaan yang berhasil menggunakan SCM untuk mencapai keunggulan kompetitif. 1. Komputer Dell. Terkenal dengan model bisnisnya yang build to order, di mana perusahaan hanya memproduksi komputer sesuai pesanan pelanggan. Hal ini memungkinkan Dell meminimalkan persediaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Dell juga menggunakan teknologi untuk melacak dan mengelola pergerakan barang di seluruh rantai pasokannya. 2. Amazon. Adalah pemimpin dalam e-commerce dan terkenal dengan kemampuannya untuk mengirimkan produk dengan cepat dan efisien. Amazon menggunakan berbagai strategi SCM, seperti jaringan gudang yang luas, sistem pemilihan dan pengemasan yang canggih, dan algoritma logistik yang dioptimalkan untuk mencapai kinerja superior. 3. Toyota. Terkenal dengan sistem produksi Toyota atau disingkat TPS, yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. TPS menggunakan berbagai teknik SCM, seperti Just-in-Time Manufacturing, Kanban, dan Kaizen. 4. Zara. Adalah peritel fashion global yang terkenal dengan kemampuannya untuk membawa tren terbaru ke toko dengan cepat dan murah.
Zara mencapai hal ini dengan jaringan pemasok yang fleksibel, proses produksi yang cepat, dan sistem distribusi yang efisien. 5. Unilever adalah perusahaan manufaktur multinasional yang memproduksi berbagai macam produk konsumen. Unilever menggunakan SCM untuk mengoptimalkan pergerakan barang di seluruh jaringan globalnya, yang mencakup lebih dari 160 negara.